Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mekanisme debit dan kredit. Sebenarnya apa sih debit dan kredit itu? Debit dalam akuntansi bermakna kiri. Kemudian kredit dalam akuntansi bermakna kanan. Nah, ini kuncinya. Kemudian mekanisme debit dan kredit itu apa? Mekanisme debit dan kredit merupakan aturan yang harus ditaati dalam pencatatan transaksi keuangan dengan berpedoman pada persamaan dasar akuntansi. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Ketika kita jabarkan akan menjadi seperti ini. Harta sama dengan hutang plus modal. Nah, persamaan dasar akuntansi ini harus diingat-ingat terus gitu ya. Nah, harta ini sama juga dengan aset. Kemudian kalau hutang istilah lainnya adalah liabilitas. Kalau modal istilah lainnya adalah ekuitas. Jadi nggak usah bingung nanti ketika ada istilah aset, liabilitas ataupun ekuitas. Nah, sekarang kita tambah dengan garis bantu seperti ini. Nah, akan terlihat gitu ya bahwa harta terletak di sisi kiri. Sisi kiri tadi apa? Nah, sisi kiri tadi dinamakan juga dengan debit. Kemudian hutang sama modal letaknya di sisi kanan. Sisi kanan tadi apa? Sisi kanan adalah kredit. Lalu mekanismenya menjadi seperti apa? Nah, kita lihat yang pertama akun harta. Harta letaknya di sisi kiri. Jadi ketika harta itu bertambah, maka pencatatannya adalah di debit. Kemudian hutang. Hutang letaknya di sisi kanan. Berarti jika hutang bertambah, pencatatannya adalah di kredit. Kemudian modal. Modal letaknya juga di sisi kanan. Nah, berarti ketika modal itu bertambah, pencatatannya juga di kredit. Kemudian bagaimana jika harta berkurang? Sekarang kita ubah persamaannya. Harta kita pindahkan ke ruas kanan gitu ya. Nah, ketika dipindah ke ruas kanan, ternyata tandanya berubah menjadi min. Artinya ketika harta berkurang, berarti dia akan dicatat di sisi kredit. Lalu bagaimana ketika hutang yang berkurang? Kita ubah lagi persamaannya. Nah, hutang kita pindahkan ke sisi kiri. Hutang ketika dipindah ke sisi kiri tandanya berubah menjadi min. Artinya ketika hutang itu berkurang, pencatatannya adalah di debit. Kemudian modal. Modal juga kita pindahkan ke sisi kiri. Ternyata tandanya juga berubah menjadi min. Artinya ketika modal berkurang, pencatatannya adalah di debit. Sekarang kita perluas lagi persamaan dasar akuntansinya. Menjadi harta sama dengan hutang, ditambah modal, ditambah pendapatan, dikurangi beban. Nah, bisa kita lihat pendapatan ada di sisi kanan gitu ya. Artinya ketika pendapatan itu bertambah, maka dia akan dicatat di kredit. Kemudian selanjutnya beban. Beban memang berada di sisi kanan gitu ya. Tapi coba perhatikan tandanya. Ternyata beban berada di sisi kanan itu tandanya negatif. Artinya ketika beban berkurang berarti dia akan di kredit. Lalu bagaimana jika pendapatan yang berkurang kemudian beban yang bertambah? Sekarang kita ubah persamaannya gitu ya. Kita pindahkan ke ruas kiri pendapatan sama beban. Nah, persamaannya akan menjadi seperti ini. Pendapatan ketika kita pindah ke sisi kiri, tandanya akan berubah menjadi min. Artinya ketika pendapatan berkurang, maka pencatatannya adalah di debit. Kemudian beban. Beban ketika kita pindah ke sisi kiri, ternyata tandanya berubah jadi plus. Berarti ketika beban itu bertambah, maka pencatatannya adalah di debit. Nah, mungkin hanya itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.